Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana wa faddalana bil Qur'an. Kalamullah wal furqan wa fadluhu ala sairil kalam wa qira'atuhu afdalu ma tuharriku bihil lisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim ulama, wabil khusus seluruh pengurus ta'mir masjid Nurul Iman, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan solat tarawih dan witir berjamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah? Karena Allah telah memuliakan, telah menganugerahkan, melebihkan siapapun yang terlibat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah yang mulia. Maka siapapun yang terlibat mengemban Al-Quran, maka dia akan dimuliakan dan dilebihkan oleh Allah dari yang lainnya. Malaikat Jibril yang membawa wahyu ke Rasulullah menjadi malaikat tertinggi di antara malaikat yang lain. Rasulullah yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia dari Rasul yang lain. Sehingga Allah memberi gelar hak penuh sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi hak penuh membawa rahmat dan memberi syafaat dari dunia hatta akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjalankan semua firman-Nya. Sehingga yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menerima wahyu dan saat ini sampailah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sehingga Al-Quran akan menjadi petunjuk kepada siapapun yang pertama faham dengan apa arti Al-Quran tersebut. Karena jikalau orang tidak faham dengan arti Al-Quran, maka orang tersebut hanya bisa membaca tapi tidak faham apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran diturunkan sudah persis, tidak boleh diubah-ubah. Sehingga belajar Al-Quran lafadznya pun harus benar, harus sesuai yang diajarkan Rasulullah. Karena walafdu wasilatun ilal makna. Lafadz Al-Quran adalah wasilah, sarana menuju ke tujuan yang benar. Kemudian fal makna, belajar arti dari Al-Quran, huwa al-maksudu, dialah yang dimaksud Allah. Kalamnya diturunkan agar kita paham, sehingga menjadi petunjuk untuk kita umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu pun menjelaskan penjelasan tentang petunjuk tersebut agar kita umat Rasulullah bisa faham mana penjelasan yang benar, yang sesuai yang diajarkan Rasulullah dengan ajaran penjelasan yang abu-abu maupun yang tidak benar. Sehingga di sini bisa kita fahami dengan tafsir bahwa bulan Ramadan pertama kali Rasul diutus masih berumur 40 tahun. Quran diturunkan pertama kali dan selesailah sudah ketika Rasulullah mengemban tugas 23 tahun. Sehingga di situ dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tadullu ala zamanil madhi, menunjukkan masa yang sudah berlalu. Di zaman Rasulullah selesailah sudah Al-Quran diturunkan. Namun masa kini banyak sekali yang masih salah paham bahwa mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan hati kefahaman menunggu Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sementara Al-Quran unzila fihil Quran sudah diturunkan di masa Rasulullah. Tinggal kita belajar Al-Quran di mana saat kita belajar malam hari, siang hari, pagi hari, seperti yang dicontohkan Rasulullah dengan para sahabat. Maka di saat itulah kita belajar. Waktu itu afdalu min alfi syahr. Maka waktu kita belajar lebih utama dari 1000 bulan.
ketika 1000 bulan kita tidak belajar sama sekali dengan kalam-kalam Allah Al-Quran. Disinilah bisa kita fahami bahwa Al-Quran kitabun mubin, kitab yang nyata, harus membawa kefahaman yang benar-benar paham. Karena yang dinamakan ilmu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu dengan detail, dengan yang sebenarnya, jangan kira-kira. Sehingga mulai malam ini marilah kita belajar Al-Quran, jangan menunggu waktu-waktu tertentu. Karena antumul yaum, kita hidup di hari ini, di masa ini kita masih bisa bernafas, gunakanlah untuk belajar Al-Quran. Walastum bighadin, belum tentu kita sampai besok, apalagi sampai Ramadan yang akan datang. Sehingga ketika kita mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami dengan tafsir, disinilah letaknya firman Allah, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ketika kita paham dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah Al-Quran seketika kita pahami, kita amalkan, akan memberi syafaat kita di dunia dan berkelanjutan sampai akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya Masjid Nurul Iman, cahaya keimanan, sehingga masjidnya penuh, tidak termuat di dalam, bahkan sampai luar. Dan mohon maaf atas kekhilafan. Akhirul kalam, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.